Halo guys, selamat datang di channel aku, Ultraman. So, di video kali ini aku akan membahas episode recap atau spesial episode dari Ultraman Diker ya. Yang dimana episodenya ini membahas tentang Pak Hota sebagai divisi teknologi God Select dan juga Malur yang comeback tentu saja, dan juga sedikit membahas tentang Trigger dan juga Decker ya. Kalau gitu, langsung aja kita ke videonya guys. Tapi di sini gue nggak akan membahas alur ceritanya secara keseluruhan ya. Di sini gue akan membahas poin-poin pentingnya aja gitu guys. Gitu ya, kalau gitu langsung aja. Nah, kita kenalan dulu nih sama divisi 3 teknologi tempur God Select ya, yang dimana mereka adalah divisi yang mengelola dan mengembangkan teknologi tempur God Select guys, seperti Nars DC, Guts Falcon, dan juga Guts Hawk ya. Nah, di divisi 3 teknologi tersebut ada Masamichi Hota. Masamichi Hota ini adalah pimpinan insinyur di divisi 3 teknologi God Select. Di sini Pak Hota kelihatan kayak kelelahan dan frustasi gitu ya, karena jobnya dia itu akhir-akhir ini tenggat waktu, dan sedangkan dia cuma sendirian guys. Dia berharap dapat staff ya, dapat kayak yang ngebantuin dia lah gitu. Dan tanpa sengaja Pak Hota ini dia menjatuhkan tumpukan buku dan kertas yang ada di mejanya guys. Nah, Pak Hota ini bermaksud untuk ngeberesin tumpukan buku yang jatuh dari mejanya ya, di lantai itu ya. Tapi gak sengaja dia nemuin foto yang pas dia sama si Maluru guys. Itu adalah foto yang udah 10 tahun yang lalu ya, cukup lama sih. Bukan cukup lama, malah udah lama banget guys. Nah, foto itu membuat dia teringat nih sama masa lalu pas dia masih kerja bareng sama si Maluru saat mendesain Nars DC guys. Ternyata yang membantu mendesain Nars DC ternyata Maluru dan juga Pak Hota ya guys. Mereka berdua tuh yang mengembangkan Nars DC. Waduh, ada suara petir guys, kaget banget gua. Nah, Nars DC ini untuk sekarang kan dia emang udah didesain nirawak ya, maksudnya kendali jarak jauh ya. Nah, karena ada serangan sphere yang mematikan gelombang elektromagnetik, jadi deh didesain ulang tuh menjadi pakai awak lagi guys, seperti dulu lagi ya. Emang gara-gara nih sphere nih banyak bikin ulah nih ya. Lalu ada Guts Falcon. Nah, Guts Falcon ini dia sebenarnya didesain oleh Akito, lalu teknologinya dikembangkan oleh si Pak Hota dan juga si Maluru, begitu guys. Nah, Guts Falcon awalnya itu dirancang pakai pilot ya, berawak gitu guys. Tapi karena tiba-tiba permintaan si Akito tuh bikin pusing. Karena permintaan Akito tersebut lah diubahlah tuh Guts Falcon jadi nirawak guys, tanpa awak gitu ya, yang akhirnya dikendalikan sama Nanase Himari di series Trigger gitu guys. Nah, karena ulah sphere juga sebenarnya gak usah gua sebutin lah, kalian juga udah pada tahu lah ya. Ya, jadi sekarang pakai pilot lagi guys, karena udah gak bisa tanpa awak ya, karena ulah spare itulah. Kembali nih ke Pak Hota. Semua karyawan yang ada di divisi 3 pada keluar tuh gak lama setelah Maluru juga ikut keluar waktu itu. Dan kini cuma Pak Hota doang deh yang di divisi 3 teknologi God Select itu sendirian ya, kasihan banget sih. Tapi gak lama muncullah si Maluru di belakang Pak Hota yang bikin Pak Hota ini sontak kaget banget loh, surprisingly terkejut gitu ya guys ya. Wah, gue gak nyangka Maluru bisa comeback ya. Gue bersyukur aja sih Maluru comeback dan ngebantuin Pak Hota lagi. Kasihan banget loh gue liatnya, kayak capek loh dia gitu loh. Ya masa iya ngembangin 3 teknologi sendirian ya. Wah, kalau gue sih, gue udah protes juga sih sama manajemen SDM-nya tuh. Mulai deh tuh mereka ngobrol-ngobrol, dan Pak Hota bilang kalau tahun ini dia bakalan berusia 60. Berarti sekarang dia masih usia 59 tahun ya. Bentar lagi dia bakal 60 tahun guys. Sudah cukup tua juga ya, tapi masih tetap sehat dan juga segar bugar ya si Pak Hota ini. Mantep banget. Dan juga Maluru bilang bahwa sekarang dia ditugaskan di divisi 3 kembali guys, untuk membantu Hota ya. Tapi si Pak Hota ini dilah lagi. Tapi si Pak Hota ini dia delay guys nyimaknya. Dia baru sadar loh. Apa? Kamu serius? Gitu ya kan? Dia kaget banget dan dia terharu sampai nangis loh guys. Pas dia tahu kalau Maluru itu bakalan ke divisi 3 teknologi lagi buat bantuin dia.
Ya akhirnya mereka berdua akan kerja sama-sama lagi. Baguslah. Maluru pun bercerita nih bahwa ia selama ini dia tinggal bersama si Deban guys. Si Deban yang Deban Channel. Dan juga ya Deban itu berarti dia ada sambungannya sama di Chronicle D dong. Berarti pas dia ngevlog di Chronicle D, berarti itu tuh emang masuk ke alur ceritanya ya. Dan juga dia membantu Akito juga untuk di bagian antariksa ya, mempersiapkan keberangkatan gitu loh. Tapi si Maruru ini dia nggak ikut ke Mars sama anggota Gaselec lainnya ya. Kan semua anggota Gaselec yang lama ke Mars tuh. Tapi si Maruru ini dia nggak ikut karena dia bilang bahwa dia itu kan dari antariksa. Nah, jadi bumi itu adalah planet yang lebih menarik bagi dia. Jadi dia lebih memilih untuk tinggal di bumi guys, begitu. Lalu Pak Hotta menceritakan nih karya teknologi terbaru yang ia ciptakan, yaitu God's Hawk. Nah, si God's Hawk ini kan dia dulunya dibuat tujuannya untuk pengembangan antariksa ya. Nah, sekarang karena ulah spare itu 1 tahun yang lalu, dia sekarang diubah deh tujuannya jadi untuk tempur guys. Nah, si God's Hawk ini dia ada 2 mode. Mode pertama untuk menembak dengan kecepatan normal, dan kedua itu mode yang difokuskan untuk emang buat kecepatan aja gitu loh. Dan juga God's Hawk dan juga God's Falcon dirancang agar mereka bisa bersatu, menyatu, dan juga menjadi satu pesawat yang utuh menjadi God's Griffon. Tapi si Maluru ini dia nggak percaya kalau Pak Hotta lah yang merancang God's Hawk secara keseluruhan ya. Nah, terjelaskanlah di sini bahwa yang merancang God's Hawk adalah Profesor Asakage. Nah, kalau Pak Hotta ini dia cuman memasukkan ide-idenya aja ke Profesor Asakage gitu loh. Nah, Profesor Asakage atau nama panjangnya tuh Yuichiro Asakage ya. Dia bertugas sebagai profesor yang di bagian kayaknya teknologi gitu ya. Sama, tapi bukan di divisi 3 teknologi seperti Pak Hotta ini ya. Nah, Profesor Asakage ini dia masih muda katanya, tapi dia memiliki kepintaran yang sangat bagus lah, sama kayak Akito gitulah ya. Dan menurut gua si Profesor Asakage ini mukanya kalem banget loh, sumpah, kayak santuy, chill banget loh. Mantep banget pokoknya. Lalu ada flashback lagi nih ke Ultraman Decker ya, yang dimana setelah Ultraman Trigger pergi, gak ada lagi tuh Ultraman ya selama 8 tahun inilah. Kan 10 tahun tuh jeda 2 tahun itu kan Trigger the movie ya kan. Nah, jadi hitungannya 8 tahun. Selama 8 tahun ini kan gak ada Ultraman tuh. Baru sekarang tuh ada yang menggantikan Trigger, yaitu Decker ya kan. Nah, Decker ini sama seperti Trigger, dia punya form cepat, form normal, form normal, dan juga form power ya. Dimana nama-namanya itu strong type, flash type, dan juga miracle type. Semuanya sama, cuman ada satu nih yang membedakan antara Decker dan juga Trigger. Kalau Decker itu dia punya kemampuan lebih di miracle type guys. Miracle type itu selain speed, dia punya kemampuan magic, kemampuan ajaib ya. Nah, kalau Trigger kan nggak punya kemampuan tersebut. Nah, jadi itulah kelebihannya Decker dibandingkan Trigger ya. Itu aja sih menurut gua. Nggak tahu deh ke depannya. Lalu si Pak Hotta gak percaya tuh bahwa ada manusia yang bisa berubah jadi Ultraman. Maluru pun dia keceplosan kalau ada nih manusia yang bisa berubah jadi Ultraman, yaitu Kengo. Dia bisa berubah jadi Ultraman Trigger. Nah, si Maluru keceplosan. Dan lagi-lagi Pak Hotta itu dibikin kaget dengan fakta tersebut ya. Kayak, wajay, ada manusia yang bisa berubah jadi Ultraman. What the what? Gak gitu ya. Lanjut ke flashback Trigger guys. Ya, gak apa-apa lah, bahas aja lah ya. Nah, setelah Trigger berhasil mengalahkan Carmilla di mode terakhirnya melawan Megalozoa ya, di episode terakhir, itu kan Trigger masuk ke Eternity Core untuk menstabilkan Eternity Core ya. Lalu 2 tahun setelah itu adalah konflik yang Evil Trigger. Nah, saat itu kan Evil Trigger jadi besar, dan juga ketiga Ultraman, Dark Trigger, Trigger, dan juga Z berhasil mengalahkan Evil Trigger. Nah, lalu setelah itu udah damai deh, gak ada apapun. Berlanjutlah ke Decker guys. Nah, pembahasannya sih itu aja ya, gak ada lebih-lebihnya. Cuman kayak pembahasan singkat lah. Lalu Maluru minta kepada Pak Hotta agar merahasiakan tentang Trigger ini ya. Lalu Pak Hotta, ya iyalah, santuy aja sama gue mah, pasti gue rahasiakan kok. Lagian umur gue udah cukup tua untuk merahasiakannya ya, katanya gitu loh. Aduh, perkataannya sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Karena bumi masih ditutupi sphere, mereka jadi gak bisa tuh saling kontak dengan Mars. Tapi Maluru gak khawatir soal itu ya. Karena mereka yang ada di Mars, tim Gaselec,
Mereka adalah tim yang tidak mudah menyerah guys. Dan Trigger bisa saja kembali ke bumi. Jadi ya, Maluru tetap positive thinking lah bahwa semuanya ini akan baik-baik saja ya. Setelah itu mereka pun melanjutkan tugas mereka. Dan Pak Hotta nih menjelaskan bahwa akan ada proyek untuk senjata Galselec yang baru guys. Yaitu nama proyeknya tuh DG0001. Gua nggak tahu ya. Gua nggak sempat. Kayaknya gua ketinggalan rumor deh. Atau ada ya rumornya ya tentang rumor senjata baru di tim Galselec ini ya. Kalau ada silahkan komen guys, karena gue bukan orang-orang yang mantau rumor ya. Gue sering nonton di channel DC Chandra dan juga di channel-channel yang lain tentang pembahasan rumor gitu ya. Cuman kalau gue kayaknya nggak akan ikutan bahas deh, karena ya udah banyak yang bahas rumor guys, kayak Bang Anime Tokusatsu dan juga DC Chandra dan juga tidak pernah lulus dan juga mungkin yang lainnya ya. Jadi gue nggak akan bahas, gue akan fokus ke konten main game dan juga konten bahas-bahas episode aja ya. Mungkin kalau yang lain nggak tahu deh. Bagi kalian mungkin ada saran konten apa gitu tentang Ultraman yang baru? Coba komen aja di bawah ya. Oke guys, jadi itulah pembahasan aku dari episode spesial atau episode recap Ultraman Decker, yang dimana ini episodenya walaupun recap tapi memberikan poin-poin yang sangat informatif sih bagi gua, dan juga episode recapnya itu nggak bikin boring loh, asli jujur gak bikin boring. Pembawaannya bagus banget dari Pak Hotta, keren banget sumpah. Gue berharap Pak Hotta ini dan Maluru bisa ya sesekali muncul lah di episode Decker, karena mereka itu karakternya asik banget sumpah guys. Kayak gue jadi terhibur banget loh. Oke guys, so jadi itu aja video dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau begitu. Terima kasih. Salam dari aku Ultraman. Dadah.